Halo sahabat PU, akhirnya kita kembali di channel kesayangan kita ini, channel Nugroho PU. Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Kali ini saya masih berada di posisi proyek yang ada di Semarang sahabat PU. Nah, baru saja ini pada saat pengambilan video ini adalah pagi hari sahabat PU. Pasir pesanan saya datang. Untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, ya, Semarang, Magelang, Solo, Kudus, kemudian dan seputarannya, itu memang kalau ambil pasir sahabat PU, itu satu jenis pasir, pasirnya seperti ini, ya. Masyarakat seputaran sini biasa menyebutnya, mengenalnya, ya, dengan sebutan pasir muntilan. Begitu populer pasir dengan jenis tipe ini, bahkan satu-satunya jenis yang seluruh masyarakat di daerah Jawa Tengah ini mengenalnya, pasir muntilan sahabat PU. Memang kalau dari segi kualitasnya ini bagus banget, ya. Pasirnya hitam pekat seperti ini, ya, sedikit kadar lumpur. Kemudian untuk struktur oke, untuk finishing oke. Ya. Karena untuk struktur oke dan finishing oke, memang pada pasir ini terdapat batu-batu kecil seperti ini. Ya. Makanya sebelum penggunaan material pasir ini pada pekerjaan finishing harus diayak terlebih dahulu. Ya. Nah, biasanya, ya, ini kearifan lokal ya sahabat PU ya. Pasir seperti ini akan diayak, kemudian nanti kerikil-kerikilnya ini itu akan dijadikan bahan agregat kasar untuk pembuatan beton ya sahabat PU ya. Nah, kemudian wujud dari pasirnya seperti ini sahabat PU. Tuh. Pasirnya hitam. Kemudian ada sedikit kerikil-kerikilnya seperti ini. Pasir muntilan ini adalah pasir yang populer banget di daerah Jawa Tengah sahabat PU. Barusan saya memesannya satu truk double ya. Double itu di atas truk ankle kapasitasnya. Kalau kita runut dari mobil kecil ya, pertama adalah pickup ya, itu satu kibikan. Kemudian di atasnya lagi ada ankle yang bannya itu adalah satu, nggak double gitu. Itu kurang lebih isinya 3 kibikan. Kemudian ini yang truk double ini isinya sekitar 6 kubik. Di Semarang sini itu harganya kisaran di 2.200.000 sahabat PU. Nah, segundukan ini nih. Ya. Oke. Pasir ini nanti akan kita pergunakan untuk pekerjaan finishing. Berhubung proyek di sini strukturnya sudah selesai, nanti kita akan pergunakan pasir ini untuk pekerjaan finishing. Strukturnya kemarin juga kita pakai pasir muntilan ini. Kemudian nanti finishingnya kita juga pakai pasir muntilan ini. Kemudian di sebelahnya kita juga sudah order bata merah, ya. Bata merah ini bukan kita gunakan untuk dinding, akan tetapi kita gunakan untuk septic tank. Seperti itu. Yuk kita simak galian septic tank kita. Nah, ini dia. Kita sudah memasang tiang-tiang yang kita jadikan acuan untuk menentukan kesikuan daripada galian septic tank di bawahnya, ya. Tuh, bikin septic tank aja pakai di benang-benang begini sahabat PU demi kepresisian, ya. Nah, kemudian segitiga ini
ya. Ini adalah kunci untuk menentukan sudut kesikuan yang ada di dalamnya, termasuk yang ada di situ ya. Itu ada sudut segitiga itu adalah alat bantu untuk menentukan kesikuan benang yang ada di dalam. Oke. Kemudian ukuran dari safety tank ini adalah 1,5 ya dikali 2 meter, dalamnya 1,5, seperti itu. Nanti ada 2 skat sahabat PU ya. Yang pertama adalah safety tank itu sendiri, skat yang kedua adalah resapannya. Jadi nanti kotoran manusia masuk dari kloset menuju ke bak pertama, nanti akan mengendap di situ, akan terurai di situ. Ketika nanti sudah jadi air ya, nanti akan masuk ke bak yang nomor 2, kemudian akan mengalir lagi ke pipa resapan ya. Jadi kita tidak mengganggu lingkungan ya. Jadi tidak hanya kotak saja, tapi nanti 2 kotak ya. Bahkan beberapa arsitek atau beberapa engineer teknik sipil ada yang membuat sampai 3 kotak, tidak masalah. Nah, jika kita bahas mengenai galian ini, mungkin sahabat PU ada yang bertanya-tanya ya, Pak Nugroho, itu kenapa ada airnya gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa di area ini, di daerah pesisir pantai utara ya, galian ini sudah menyentuh 1,5 meter ya, atau sudah final untuk galian yang sudah kita tentukan. Nah, di 1,5 meter dari bawahnya itu sahabat PU, itu tergenang air seperti ini tuh. Bisa kita bayangkan ya, bahwa permukaan muka air yang ada di bawah sini itu sudah cukup tinggi. Nah, di sini ada dua jenis tanah. Yang pertama yang berwarna coklat ya. Ya, ini yang ada di bawah skala jari saya ini adalah tanah asli ya, akan tetapi yang di atasnya ini sudah berupa tanah urukan seperti itu. Karena mayoritas warga di sini menaikkan permukaan tanah mereka masing-masing, karena sudah muka air tanah yang ada di bawahnya itu naik sahabat PU akibat air rob ya, seperti itu. Nah, ini airnya asin sahabat PU gitu. Nah, ini galian ini nanti akan langsung kita pasang dindingnya dengan ini, dengan bata ya, persegi 4 ya. Akan tetapi pada sudut-sudutnya nanti tidak memakai kolom, kita hanya memakai pertemuan seperti ini ya. Nah, nanti selang-seling begini nih sahabat PU nih. Nah, selang-seling begini nih, no ya, jadi saling gigit. Nah, nanti pertemuannya seperti ini ya, bata diselang-seling seperti itu untuk struktur septic tank yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang peruntukannya apa sih pasir yang sudah kita bahas tadi di depan ya. Itu akan kita gunakan untuk finishing proyek yang ada di daerah Semarang ini ya. Sebelum digunakan untuk plesteran ini, maka seperti yang saya bilang, ini harus diayak terlebih dahulu. Ini ayakannya nih sahabat PU nih. Ini ayakan yang 1 cm ya. Jadi ayakan, kawat ayakan yang lubangnya ini 1 cm. Tuh. Pasir ini nanti diayak terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pekerjaan plesteran. Nah, kemudian hasil ayakannya itu dikumpulkan. Hasil ayakannya dikumpulkan seperti ini ya, yang nanti akan dimanfaatkan untuk pembuatan beton ya. Jadi ini adalah kerikil-kerikil hasil dari ayakan pasir muntilan kita ya. Kemudian ada perlu tambahan juga kerikil yang asli berupa batu pecah, batu yang dibelah-belah kecil seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah kerikil yang dihasilkan oleh ayakan pasir muntilan. Kemudian ada tambahan, itu kita belikan juga kerikil dari batu pecah. Oke. Nah, ini pasir hitam ini ketika sudah diayak nanti akan kita aplikasikan di sini
ya. Seperti biasa pada konten-konten saya sebelumnya, tahapan plesteran adalah kita kasih kelabangan terlebih dahulu ya untuk kepalaan. Kemudian permukaan bata ringannya itu kita kamproti terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya baru pekerjaan plesteran. Nih, bagi sahabat PU yang mau tahu ya, kualitas dari pekerjaan kami adalah seperti ini. Tuh, ini pekerjaan plesteran yang dihasilkan oleh campuran semen dan pasir muntilan, sahabat PU. Ini masih terlihat nih, ini kepalaannya terlihat di sini. Ya. Di bagian dalam ini juga sudah sebagian besar sudah jadi plesterannya. Tuh, flat banget ya. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan untuk konten kita kali ini. Kita ketemu di konten-konten saya berikutnya. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Insya Allah kami akan upload video setiap hari, sahabat PU. Bagi sahabat PU yang mau bangun atau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Ya, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih sahabat PU.